Bagian yang kedua, kita bahas mengenai prinsip penggunaan teknologi yang efektif. Yang pertama, kreatif dan inovatif. Pada dasarnya, format media itu sama saja dari tahun ke tahun. Video pembelajaran tidak lebih update dibandingkan dengan yang lain, tetapi bagaimana kita menghadirkan video pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi, kreatif dan inovatif kita upayakan dari penyajian kontennya. Prinsip yang kedua, komunikatif dan kolaboratif. Karena semakin banyak yang dipelajari oleh peserta didik melalui interaksi sosial, akan menjadi tugas bagi perancang pembelajaran atau pendidik seperti apa media yang bisa kita sajikan atau seperti apa media yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Yang ketiga, kelancaran informasi. Jadi, kemudahan akses juga perlu dipertimbangkan pada saat menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Informasi yang tersendat dapat mematahkan motivasi karena cukup lama menunggu informasi yang sedang mereka temukan. Jadi ini hampir sama dengan respon yang cepat. Kelancaran informasi baik dari sisi respon ataupun sumber pembelajaran yang mereka butuhkan, upayakan dengan segera. Prinsip penggunaan teknologi yang efektif berikutnya adalah berpikir kritis dan memfasilitasi untuk memecahkan persoalan tertentu. Kembali lagi diingatkan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran bukan berarti kita melakukan transfer pengetahuan. Media pembelajaran bukan untuk menyajikan sebanyak mungkin materi pembelajaran, tapi bagaimana media tersebut memfasilitasi peserta didik untuk berpikir kritis dan mampu memecahkan masalah belajar. Prinsip yang kelima adalah digital citizenship, yaitu prinsip yang mengajarkan kepada peserta didik bahwa perlu secara kritis dan cerdas memilih dan menentukan media dan informasi yang dibutuhkan, sehingga bertanggung jawab terhadap semua karya, baik yang kita gunakan atau menggunakan karya orang lain dengan pertimbangan perlindungan hak cipta. Yang terakhir, konsep dan prosedur teknologi. Penggunaan teknologi yang efektif bukan update mungkin penggunaan teknologi yang ada, tetapi bagaimana kesesuaiannya dengan lingkungan belajar kita. Meskipun kita menggunakan video pembelajaran, tetapi masih sifatnya berceramah, itu masih belum efektif, karena tidak banyak aktivitas yang dapat diikuti oleh peserta didik. Jadi meskipun teknologinya modern, kegiatannya kuno, itu tidak efektif. Yang efektif itu adalah teknologinya modern, aktivitasnya juga modern. Bagian yang ketiga yang akan kita bahas, prinsip penggunaan media yang efektif. Prinsip yang pertama, menyediakan informasi dan tantangan berpikir. Ini kembali diingatkan bahwa media pembelajaran bukan untuk transfer pengetahuan, tetapi bagaimana kita memfasilitasi peserta didik untuk mereka mengkonstruksi pengetahuan dan pengalaman. Prinsip yang kedua, memberikan kesempatan untuk mengakses lebih luas. Mestinya dengan penggunaan media pembelajaran, pembelajaran itu sendiri dapat dilakukan di ruang kelas ataupun di mana saja melalui sistem online learning atau e-learning. Dalam kondisi apapun, baik di kelas maupun di luar kelas, baik pembelajaran daring ataupun pembelajaran luring, hendaknya media pembelajaran kita itu memberikan kesempatan untuk setiap individu dapat mengakses atau dapat menggunakan media yang kita maksud. Meskipun media dengan teknologi modern yang kita gunakan, tetapi peserta didik tidak dapat mengakses media tersebut, artinya tidak muncul interaksi. Hal seperti itu tidak direkomendasikan. Akan lebih efektif penggunaan media pembelajaran dengan teknologi sederhana, namun interaktivitas yang tercipta cukup tinggi. Prinsip yang ketiga, memberikan pemahaman dan analisis materi.
Kalau kita ingat lagi kerucut Del, 10% yang bisa diingat oleh peserta didik itu adalah teks bacaan atau mereka membaca. Pada saat kita menggunakan media pembelajaran yang hanya dibaca oleh peserta didik, tidak ada peningkatan kemampuan berpikir di dalamnya. Oleh sebab itu, media pembelajaran itu barangkali media yang kita gunakan itu berbasis teks, tetapi perlu kita kombinasikan dengan format lain agar aktivitas yang terbentuk tidak hanya membaca. Dalam teks itu bisa kita sajikan instruksi-instruksi atau langkah-langkah kerja dari pengerjaan proyek tertentu, atau dengan penyajian materi yang sifatnya analisis. Pesan pembelajaran yang kita sajikan pada media pembelajaran itu menuntut peserta didik untuk mereka melakukan analisis. Itu adalah kreativitas perancang pembelajaran, perancang media, dan pendidik bagaimana menciptakan media pembelajaran yang efektif. Prinsip yang terakhir adalah sajian pesan pembelajaran yang baru. Artinya, materi yang kita sajikan atau pesan pembelajaran yang kita sajikan pada media pembelajaran itu tidak mengulang-ulang kembali apa yang sudah mereka terima, tetapi harus ada sesuatu yang baru tanpa meninggalkan apa yang melekat pada diri peserta didik. Media pembelajaran yang efektif adalah media pembelajaran yang tepat sasaran. Ada dua unsur penting dalam media pembelajaran, yang pertama software dan hardware, yang kedua pesan pembelajaran itu sendiri. Dengan demikian, perlu sekali dicamkan bahwa media pembelajaran memerlukan peralatan, software dan hardware untuk menyajikan pesan. Namun, yang terpenting bukanlah software atau hardware-nya, tetapi bagaimana pesan pembelajaran disajikan melalui media pembelajaran tersebut. Demikianlah pembahasan mengenai prinsip pembelajaran efektif, penggunaan teknologi, dan penggunaan media yang efektif dalam pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.